Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas UGM 3 memaparkan laporan akhir mengenai model prediksi kinerja mutu. Tujuan pengembangan model yang kami kerjakan adalah yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor penting yang secara signifikan mempengaruhi kualitas pendidikan khusus di jenjang SMP di Kabupaten Bogor, serta membentuk model yang mampu memprediksi kinerja mutu pendidikan berdasarkan indikator-indikator mutu SMP di Kabupaten Bogor. Data yang menjadi bahan untuk pengembangan model adalah data penjaminan mutu pendidikan yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek tahun 2019, karena tahun 2020 hingga 2021 Kemendikbud tidak melakukan proses pendataan PMP karena kondisi pandemi COVID-19. Secara umum, data PMP ini memuat 29 indikator yang mencerminkan 8 standar pendidikan untuk mengukur kualitas pendidikan. Data PMP setelah ditinjau ternyata memiliki beberapa potensi permasalahan, mulai dari adanya kondisi sebaran nilai nol dan potensi adanya outlier di beberapa bagian. Tahap preparasi yang dilakukan mulai dari transformasi bentuk, cleaning, hingga penambahan fitur memberikan hasil akhir preparasi data sebanyak 534 row dan 40 kolom. Hasil akhir pun menunjukkan bahwa data kini telah terbebas dari potensi outlier, permasalahan nilai nol, hingga imbalance dataset. Selanjutnya, untuk melihat hubungan antar fitur standar mutu digunakan analisis korelasi. Nilai tertinggi antara nilai standar dan level capaian mutu pendidikan ditunjukkan oleh nilai S5, S3, S6, dan S7. Hasil ini kemudian diverifikasi dan dianalisis menggunakan plot density diagram. Apabila dilihat lebih jauh, pada unsur standar S5, S6, S7 memiliki dua grafik normalitas yang terpisah. Kondisi ini menunjukkan disparitas dari nilai level di bawah dan di atas nilai standar mutu yang secara signifikan mampu menjadi pembeda level mutu sekolah. Sehingga dari analisis diperoleh 3 fitur unsur standar pendidikan yang dominan dan dapat dijadikan acuan pembeda levelitas mutu sekolah. Sebagai tahap awal pemodelan data science, dilakukan pemodelan regresi jamak. Pemodelan regresi jamak menghasilkan persamaan yang menghubungkan S5, S6, dan S7 serta nilai standar nasional yang dicapai oleh sekolah. Selanjutnya, kinerja regresi ini dapat dilihat secara visual dari grafik nilai yang dihasilkan dan memberikan informasi bahwa hasil prediksi mampu mengikuti nilai aktualnya. Adapun metrik hasil model regresi jamak, model ini memiliki kinerja yang cukup baik dan diperkuat oleh nilai R-square sebesar 0,93. Nilai ini menggambarkan sejauh mana data cocok dengan hasil model regresi. Berdasarkan data unsur standar pendidikan yang dominan menjadi pembeda, dapat ditinjau kelompok klaster yang mengelompokkan nilai mutu sekolah menggunakan metode K-mean. Analisis awal K-mean dilakukan dengan melakukan tuning K grafik WCSS. Dari hasil grafik WCSS memberikan informasi bahwa elbow data terjadi saat nilai K sama dengan 2. Nilai model dengan K sama dengan 2 digunakan sebagai acuan pengelompokan dan pelabelan setiap kelompok oleh metode K-mean. Secara visual, sebaran data PMP jenjang SMP dapat digambarkan melalui diagram scatter 3 dimensi. Grafik tersebut menginformasikan dua hal. Yang pertama, klaster 1 memiliki 305 sekolah dan klaster 2 memiliki 229 sekolah dengan batas klasifikasi mutu pendidikan di 5,0,7. Sebagai ukuran kinerja model K-mean diperoleh nilai siluet sebesar 0,78. Selanjutnya dilakukan analisis neural network dengan 70% data tes, 20% data validasi, dan 10% data uji. Model neural network yang digunakan untuk pembelajaran sistem prediksi mutu sekolah terdiri dari input layer sebanyak 12 node, 2 hidden layer masing-masing sebanyak 16 node, dan layer output sebanyak 1 node yang bersifat biner, sesuai dengan kondisi output sekolah yang berada pada 2 level mutu. Hasil evaluasi neural network, grafik nilai loss terus menurun hingga 0,237 saat epoch sebesar 10. Dan nilai data train mampu mengikuti dengan baik data validasi. Hal ini menunjukkan laju pembelajaran yang baik dari model.
Matrik evaluasi model menunjukkan ukuran kinerja model, khususnya akurasi, adalah sebesar 0,96. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang baik. Kondisi ini diperkuat oleh hasil confusion matrik dengan nilai true positif dan true negatif yang cukup tinggi. Model yang diimplementasikan untuk memprediksi kinerja mutu sekolah adalah model clustering neural network, dan proses implementasinya dilakukan dengan menggunakan framework Flash serta dipublikasikan melalui Heroku. Hasil deployment dapat diakses pada halaman web berikut. Model neural network akan digunakan untuk memproses dan memprediksi mutu sekolah berdasarkan input yang diberikan penggunanya. File API dalam Flash akan bertindak sebagai controller atau proxy antara data yang akan ditayangkan pada halaman web dan data yang diproses oleh model. Berdasarkan analisis data menggunakan metode-metode data science untuk memprediksi kualitas pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Bogor, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan. Yang kedua, hasil pemetaan clustering mutu sekolah menunjukkan bahwa SMP di Kabupaten Bogor terbagi atas dua kelompok besar levelitas mutu pendidikan, yaitu di bawah nilai level mutu pendidikan 5,07 sebanyak 57,12% sekolah, dan sisanya berada di atas nilai level mutu pendidikan 5,07 tersebut. Model prediksi kinerja mutu di tingkat sekolah dapat diimplementasikan dengan menggunakan analisis neural network. Model ini terdiri dari satu layer input sebanyak 12 node, dua hidden layer sebanyak 16 node, untuk masing-masing hidden layer, dan layer output sebanyak satu node yang bersifat binari sesuai kondisi levelitas mutu pendidikan yang berada pada dua level mutu, sehingga model ini memiliki tingkat akurasi sebesar 0,9629, precision sebesar 1, recall sebesar 0,9231, dan F1 score sebesar 0,96. Model yang terbentuk dapat dideploy ke dalam aplikasi berbasis web yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh sekolah di jenjang SMP di Kabupaten Bogor untuk mengidentifikasi levelitas capaian standar pendidikan dan sekaligus melihat faktor-faktor indikator yang masih perlu ditingkatkan. Demikian paparan proyek data science ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.